komunikasinya, nggak akan jalan baik prakteknya gitu. Apapun di bidang apapun itu kita butuh komunikasi yang baik. Dan ini nggak cuma dari atasan ke bawahan, tapi bawahan ke atasan juga perlu adanya komunikasi biar ada feedback gitu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan menguasai teknik-teknik manajemen. Nah, ini ada kaitannya juga dengan iptek ya. Jadi ada baiknya manajer itu juga nggak gaptek gitu dan tahu perkembangan iptek yang ada. Kemudian beberapa kegiatannya mungkin bisa disesuaikan dengan iptek, ya dengan perkembangan teknologi yang baru seperti itu. Jangan menutup mata terhadap perkembangan yang ada gitu. Kemudian yang terakhir ada kemampuan pengukuran kinerja. Nah, karena nanti setiap karyawan itu bakal dinilai gitu. Nah, makanya seorang manajer atau anggota tab level manajemen yang lainnya itu juga harus bisa mengukur kinerja dari karyawannya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah harus perencanaan itu dilakukan secara statis? Maksudnya statis ini ya tetap gitu-gitu aja gitu, nggak dari dulu sampai sekarang rencananya seperti itu terus. Kemudian ya pokoknya statis lah, tidak dinamis sama sekali gitu. Gimana? Iya betul. Memang nggak bisa dilakukan secara statis karena semuanya itu harus terbuka terhadap lingkungan gitu. Kan minggu lalu kita udah belajar lingkungan nih, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Nah itu makanya kita harus memperhatikan itu lingkungannya seperti apa dan masalahnya sendiri itu seperti apa. Kegiatan yang akan dilakukan sendiri itu sifatnya seperti apa. Nah, karena keadaan itu tidak akan pernah sama persis, makanya itu kita harus bersikap dinamis terhadap perubahan tersebut gitu. Iya betul, harus mengadaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan mengarah ke yang lebih baik lagi. Betul, harus fleksibel, harus menyesuaikan diri gitu. Karena bakal susah kalau lingkungan lain yang menyesuaikan kita, pasti kita yang menyesuaikan dengan lingkungan lain gitu. Betul. Oke ya, lanjut. Nah, idealnya berapa ini nih? Dalam jangka waktu berapa lama kita harus mempersiapkan yang namanya perencanaan? Ininya berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu sebelumnya kita bisa melakukan perencanaan? Iya betul, jadi memang tergantung dengan apa yang mau direncanakan. Kalau misalnya gaji karyawan gitu tiap bulan ditentukan juga nggak apa-apa, bisa. Bahkan kalau karyawan yang dibayarnya cuma per hari ya, karena datangnya tidak full dalam satu bulan, yaitu bahkan sifatnya harian gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau misalnya untuk rencana seperti pemilu gitu, ya nggak mungkin cuman beberapa bulan, itu pasti hitungannya tahunan. 5 tahun sebelumnya misalnya, 4 tahun sebelumnya, tepat 4 tahun sebelum itu diadakan gitu. Misalnya apalagi yang besar-besar lagi, Piala Dunia bentar lagi nih, yang sekarang ini Brasil itu kan pasti sudah bahkan mungkin lebih dari 4 tahun sebelumnya udah direncanakan
Karena pembangunan stadion, kemudian pembangunan tempat penginapan di sekitar stadion seperti itu pasti butuh waktu yang lama. Makanya mereka juga butuh waktu yang lama pula untuk merencanakan hal itu. Oke, Mbak Yeni langsung bergabung ya. Nah, kalau sudah tahu perencanaan itu apa dan terus waktu yang tepat untuk melaksanakan perencanaan, sekarang kita belajar tahap dasarnya. Jadi umumnya perencanaan itu dilakukan secara bertahap. Seperti yang sudah ditulis di dalam modul ini ya, ada 5 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Jadi tujuan itu mungkin ada tujuan besarnya satu, kemudian ada beberapa tujuan, sub tujuan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, itu semua harus ditetapkan pada tahap awal ini. Gitu. Setelah sudah ada tujuan, kemudian kita merumuskan keadaan saat ini. Jadi di tahap ini kita harus paham bahwa kondisi perusahaan seperti apa, kemudian tujuan kita itu sifatnya seperti apa. Misalnya dengan keadaan yang seperti ini, mampu nggak sih kalau kita menggolkan, atau gini misalnya, indeks misalnya, saya nggak tahu pasti, cuman misalnya dia ada omsetnya tiap bulannya itu sampai 1 juta sampai 1 juta NT misalnya ya. Bisa nggak sih dengan kondisi kayak gini di bulan depan saya bakal meraih 1 miliar NT gitu? Mungkin nggak? Nah, kayak gitu-gitu itu kita harus paham dulu keadaannya gimana, kemudian yang akan dicapai itu seperti apa. Iya, betul. Kemudian tahap berikutnya setelah udah tahu bagaimana keadaannya, kemudian tahap ketiganya adalah mengidentifikasi segala kemungkinan dan hambatan. Tuh, jadi dicari semua kemungkinan itu, karena nanti kalau misalnya dilalah ya, apa yang kita rencanakan itu tidak bisa tercapai gitu, tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka kita akan ada plan B, plan C, atau bahkan sampai plan Z ya, kalau misalnya rencananya kegiatannya itu besar sekali. Itu kita harus siap sebanyak mungkin plan gitu atau rencana. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan dalam untuk mencapai tujuan. Jadi setelah tadi udah udah ada pokok-pokok ininya, rencana dan tujuannya itu tadi, kemudian ini lebih dirinci lagi. Dan kita sudah memutuskan beberapa pilihan yang terbaik gitu dari beberapa pilihan yang ada. Dan yang terakhir adalah mempertahankan pengendalian. Gitu. Jadi yang seperti ini ya kita pelajari dulu bahwa manajer itu kan juga memiliki fungsi untuk mengendalikan bawahannya, karyawannya. Nah di tahap ini manajernya ini harus bisa mempertahankan pengendaliannya itu. Pengendaliannya ini tidak hanya untuk para karyawan tapi juga pengendalian keadaan gitu. Kalau misalnya ternyata perubahannya sangat drastis atau signifikan, nah maka dia harus tahu apa yang harus dilakukan setelahnya. Oke, bentar ya. Oke. Oh ya, Good Hendarti langsung bergabung. Pengendalian itu jarak atau rentang sama enggak? Maksudnya jarak atau rentang itu gimana?
Kalau pengendalian itu maksudnya ya mengontrol gitu, Mbak. Maksudnya kita itu jangan lepas dari kegiatan itu begitu saja. Misalnya udah